Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Wildan Official. Ya, kali ini kita akan bahas perkembangan dan juga berita timnas. Ya, yaitu nanti kita berbahas satu persatu masalah Sintayong. Ya, polemik Sintayong yang sebenarnya sebelum video ini juga sudah saya buat. Ya, saya buat di video tapi tidak khusus untuk membahas Sintayong. Artinya di situ juga ada kabar Indonesia. Ya, kali ini juga kita akan bahas nanti spesifik Sintayong, ya seberapa jauh nanti, dan juga polemik-polemik yang ada, berita-berita terupdate untuk masalah Sintayong. Kemudian yang kedua, permasalahan pemain naturalisasi untuk kedepannya nanti seperti apa begitu. Dan juga pertandingan-pertandingan terbaru atau yang akan datang, ya yang akan dihadapi timnas Indonesia. Oke, yang pertama mungkin polemik Sintayong dulu ya yang kita bahas. Jadi sebenarnya Sintayong kemarin pas kekalahan melawan Australia ditanyain media Korea. Artinya di situ dia menjelaskan bahwa ya dia mengiyakan bahwa Sintayong didekati ya oleh klub atau timnas dari negara lain ya. Tapi dia juga berkata bahwa dia tidak akan melatih timnas di Asia Tenggara ya selain ya Indonesia. Artinya berarti dia tidak akan menghormati lah, karena dia juga mantan pelatih timnas Indonesia misalkan nanti dia keluar begitu kan ya. Dari situ ya ada beberapa spekulasi bahwa Erick Thohir juga sempat bilang ke Sintayong, bukan bilang ke Sintayong, lebih ke mengkomentari ya statement dari Sintayong bahwa ya sebenarnya Erick Thohir juga sudah menghormati ya. Dia menghormati apa yang jadi keputusan Sintayong itu sendiri ya. Tapi terlepas dari itu sudah ada agreement di mana Erick Thohir dan juga Sintayong sepakat ya untuk kontrak terakhir itu di bulan Juli. Artinya terakhir di Piala Asia U23. Ya, setelah itu ya belum ada pembahasan lebih lanjut. Ya, misalkan Sintayong mengiyakan, artinya dia tidak memenuhi kontrak yang dari awal, itu pun tidak masalah. Tetapi harus ada yang namanya face to face dengan pihak PSSI, karena itu kaitannya dengan kontrak itu tadi. Tapi tak kira Sintayong tetap akan menghormati kontrak yang sudah berjalan dan masih berjalan di timnas Indonesia sampai Piala Asia U23 di bulan Juni itu sendiri. Ya, Sintayong tetap akan bertahan dan akan membawa Indonesia U23 di Piala Asia besok. Jadi untuk kaitannya dengan perpanjangan kontrak ya, tak kira itu sudah banyak netizen kemudian juga pandit-pandit yang menyuarakan itu. Artinya bahkan sebelum melawan Australia itu sudah booming ya. Saya pun juga termasuk yang pro dengan perpanjangan kontrak Sintayong. Tapi ya apa yang dikatakan Erick Thohir itu benar adanya. Sebagai orang yang profesional pasti akan menaati apa yang sudah dipertaruhkan, yaitu kontrak dari STY itu sendiri. Artinya ketika misalkan ada isu perpanjangan kontrak dari STY, itu sudah ada di pikiran Erick Thohir ya, saya rasa seperti itu. Tapi ya karena memang PSSI itu bukan Erick Thohir sendiri ya, artinya ada esko kemudian ada pengurus-pengurus yang lain, yang mana adanya walaupun keputusan di tangan Erick Thohir, tetapi ada yang namanya discuss gitu loh, ada didiscuss dulu supaya tahu gitu loh decision making yang dibuat PSSI, yaitu mempertahankan atau memutus kontrak, bahkan atau yang menghormati kontrak itu sampai selesai di bulan Juni. Kita tidak tahu pastinya, tapi yang pasti Sintayong akan tetap melatih Indonesia sampai bulan Juni, sampai Piala Asia U23 itu sudah dipastikan Erick Thohir. Untuk perpanjangan kita lihat lagi lah itu apa yang dikatakan Erick Thohir. Jadi yang menjadi target dari PSSI itu sendiri kepada STY yaitu lolos 8 besar atau 16 besar di Piala Asia U23 ya.
dan ya sudah diklarifikasi juga. Artinya Sintayong sendiri sudah mengatakan, ini saya juga berdasarkan saya lihat di salah satu pandit yang tahu bocoran ini, di mana STY tahu konsekuensinya, yang mana target lawan besar di Piala Asia U23 itu sangat susah. Kita tergabung di grup Jordania, kemudian ada Australia, ada Qatar, ya itu sangat-sangat nggak masuk akal gitu loh, ketika kita ingin menargetkan lawan besar. Tapi PSSI tahu, menurut saya itu menjadi mungkin bisa menjadi intrik untuk tidak memperpanjang STY. Itu mungkin bisa jadi, ya kemungkinannya seperti itu. Yang kedua, kemungkinannya bisa jadi ya memang dia tidak melihat bahwa apapun itu hasilnya, artinya harga mati 8 besar lolos, ya walaupun melihat lawannya seperti itu. Itu mungkin ya namanya profesional, siapa yang tahu gitu loh, siapa yang sangka gitu kan. Yang tahu di lapangan pun sepertinya hanya Sintayong kan. Tapi menurut saya memang susah gitu loh, tidak realistis untuk lolos. Mungkin kecuali misalkan pemain-pemain yang kemarin main itu kan masih under 23 semua, seperti Bagot, Hubner, kemudian Rafael Struijk bisa ikut serta dalam Piala Asia U23. Tapi saya rasa tidak akan dilepas oleh klubnya karena itu merupakan pertandingan non kalender FIFA, ya. Artinya kelompok umur itu kan non kalender FIFA kan. Maka dari itu ya mungkin apa yang dikatakan Sintayong ya tentang dia siap bahwasanya walaupun tidak dengan pemain-pemain yang abroad, dia tetap akan memaksimalkan potensi apa yang berada di Liga Indonesia, ya. Jadi dia sudah yakin, ya sebenarnya dia sudah yakin dan sudah siap konsekuensi. Dia menurunkan pemain-pemain lokal, ya under 23, dan ya saya rasa ini berat, ya. Tapi apa iya misalkan Sintayong tidak bisa memenuhi target PSSI, dia akan dipecat? Nah itu loh, itu poinnya di situ. Saya kira menurut saya tidak akan, ya. Jadi karena memang apa yang dikatakan Erick Thohir itu kaitannya dengan perpanjangan, maksudnya kontrak terakhir di bulan Juni, tapi dia tidak mencanangkan bahwa ketika misalkan dia tidak bisa memenuhi target lolos ke 8 besar di Piala U23, dia akan dipecat. Itu tidak ada kata-kata yang statement seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan STY diperpanjang, tapi mungkin kontraknya tidak sampai 2027 misalkan, hanya sebatas mungkin untuk event ke depan misalkan. Itu bisa jadi gitu loh. Jadi semoga dengan apa yang sudah dikomitmenkan dari STY, katanya dengan kelegowoan STY untuk tetap mengiyakan target PSSI yang gak masuk akal dalam tanda kutip, ya saya kira ini semua kembali ke STY. Saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang terbaik untuk timnas Indonesia di Piala Asia U23, walaupun sebenarnya relatif susah karena ya itu tadi tidak ada pemain-pemain abroad, ya tidak ada pemain-pemain andalan yang bahkan di kualifikasi Piala Dunia itu di kualifikasi Piala Asia U23 itu mereka digunakan gitu loh, seperti pemain Ivar, kemudian Bagot kan, ya. Tapi oke lah, Sintayong sudah mengiyakan dan siap menjajal apa yang menjadi tantangan dia di Piala Asia U23. Kita doakan saja. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai, kita bahas naturalisasi dulu kali ya. Untuk naturalisasi, ya sebenarnya kita hanya menunggu beberapa pemain-pemain yang sudah pasti, misalkan seperti J.I.J.S dan juga Nathan Joon. Ya, Nathan Joon itu sudah fix, ya, artinya dia sudah bisa didaftarkan karena dia belum melaksanakan sumpah kemarin. J.I.J.S sendiri, artinya seharusnya itu kalau Nathan Joon bisa ikut, dia akan ikut gitu loh, karena satu angkatan gitu ya. Ya, tapi dua pemain ini sangat-sangat menambah apa yang menjadi kekurangan Indonesia, ya, terutama dari segi kualitas gitu. Kemudian ada selanjutnya yaitu Tom Hae, kemudian ada Ragnar Orotmangun, kemudian yang terakhir ada Martin Paes, kiper dari FC Dallas. Ya, jadi ketiga pemain ini juga akan menjadi tambahan, tapi belum bisa dipastikan bahwa misalkan naturalisasi rampung,
Maret bisa nggak untuk available di pertandingan melawan Vietnam. Ya itu kita belum tahu ya untuk perkembangannya. Tapi untuk Nathan Joon dan juga Jay Ijaz itu sudah pasti 100% bisa membela Indonesia di event terdekat, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi menurut saya naturalisasi yang sudah berjalan dan masih diproses ini harus segera diselesaikan oleh PSSI. Artinya ini untuk menambah kualitas ya, dan juga mengejar apa yang tertinggal dari kita, yaitu di putaran pertama kemarin kualifikasi Piala Dunia kita kalah melawan Irak, kita hanya seri melawan Filipina. Ya kita harus all in ya, artinya penambahan pemain naturalisasi dan atau pemain keturunan ini sangat berarti ya buat kekuatan dan juga buat kualitas timnas Indonesia itu sendiri. Pemain seperti Tom Hai, kemudian Martin Paes ini sangat-sangat kualitasnya sudah lumayan unggul gitu kan, apalagi dengan usia yang sudah matang. Nah ini menjadi tambahan yang bagus buat kita ya untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia untuk bulan Maret nanti. Kemudian bahkan ada isu ya kemarin saya lihat di berita itu, pemain Crystal Palace ya Jairo Redwill ya itu tertarik membela Indonesia. Ya ini sebenarnya kabar burung, tapi dia sudah menyatakan sendiri sih di sempat di DM admin IG dari timnas Indonesia, masih admin fans ya. Kemudian ya Redwill juga Jairo juga membalas bahwa dia siap menyatakan ketika misalkan dipanggil atau misalkan ada kesempatan untuk membela Indonesia dia akan ikut gitu. Ya yang jadi catatan dari saya, apakah pemain ini masih bisa dinaturalisasi atau dipindah federasi atau diubah kewarganegaraannya, karena kemarin kita tahu Jared Wade kalau di data itu sudah melakoni 4 laga timnas senior Belanda gitu. Mungkin masih bisa kalau ada kasus-kasus lobby, mungkin masih bisa karena hanya 4 pertandingan, terus juga mungkin bisa dilihat 4 pertandingan itu berbobot besar gak atau hanya sebatas friendly match lah, itu kan beda lagi ya. Mungkin seharusnya bisa ya, tak kira ya, karena apapun itu yang namanya lobby itu pasti ada hasilnya ya. Kita usahakan dulu ya. Sebenarnya pemain seperti Jairo, pemain-pemain yang bermain di kasta tertinggi itu sangat penting buat kita gitu loh. Satu, nama timnas Indonesia semakin menarik dia di depan pemain-pemain yang ingin ya dinaturalisasi atau yang punya darah keturunan, sehingga ya bahkan kita tahulah jejak pemain naturalisasi keturunan itu, dengan pertama ada Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama. Jadi di dunia jagat maya itu jadi tahu gitu loh, oh timnas Indonesia itu sekarang dibela sama Jordi Amat. Jordi Amat itu kan udah melenang buana kemana-mana, udah ada Shane Patinama, Sandy Walsh. Jadi rekan-rekan mereka bahkan seperti Tom Hai yang sempat pernah steam dengan Sandy Walsh itu tertarik juga, mungkin ada kaitannya dengan itu loh gitu loh. Satu pamor, yang kedua juga relasi. Pasti kan pemain keturunan kan punya relasi ya, seperti Sandy Walsh tadi sama Tom Hai yang pernah satu klub. Nah itu bisa jadi daya tertarik sendiri untuk mereka gitu loh ya. Semoga siapa tahu tiba-tiba pemain yang lagi naik daun ya, superstar tertarik membela Indonesia, siapa tahu gitu loh. Nah maka dari itu sebenarnya menarik untuk mengikuti terus perkembangan dari pemain-pemain keturunan ini, karena salah satu tujuan dari naturalisasi ini, program ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas Indonesia gitu kan, kualitas timnas. Lah soal pembinaan, soal pembenahan liga itu kasus lain gitu loh menurut saya itu. Jadi itu kasus lain, tidak bisa di apple to apple kan. Untuk saat ini kita butuh naturalisasi karena kita butuh untuk bisa paling enggak bersaing di Piala Asia, bisa ikut Piala Dunia misalkan. Nah ya dari pemain ini, karena kalau kita terus mengandalkan hasil dari pembinaan yang akan kita ambil, itu ya nggak akan cukup waktu gitu. Makanya ya ibarat kalau boleh saya bilang, kalau kita boleh mengkotak-kotakan ya jangka panjang sama jangka pendek gitu ya. Jangka panjangnya ya pembinaan pastinya gitu loh ya. Bagaimana di satu sisi
PSSI tidak hanya terus fokusnya di atas, artinya ngurusi Sintayong, terus ngurusi naturalisasi, terus ngurusi timnas, terus, tapi juga mengurusi apa yang di grassroots atau apa yang ada di bawah, pembinaan pemain muda, terus kualitas liga, dan regulasi-regulasi yang belum jelas itu harus di-clearkan semua. Nah, mungkin PSSI seharusnya kita support, kita dukung ya. Mungkin kalau misalkan PSSI punya produk apa, punya apa dari segi finansial misalkan, itu memang butuh, kita support gitu loh, dengan membelinya misalkan. Nah, seperti itu. Ya semoga dengan itu para pengurus PSSI ini bisa apa ya, punya keinginan kuat untuk mengabdi kepada sepak bola Indonesia, khususnya untuk perkembangan tim nasionalnya itu sendiri. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai jadwal. Tadi sudah saya mention ya, bahwa Indonesia terdekat akan melakoni kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam ya, untuk senior ya, di tanggal 21 Maret ya. Jadi tanggal 21 Maret Indonesia akan menjamu Vietnam di GBK, atau di, ya kita tuan rumah sebenarnya. Kemudian putaran keduanya selanjutnya ada Vietnam melawan Indonesia juga, yang leg keduanya itu tanggal 26 di kandang Vietnam. Jadi Indonesia dua laga ini harus benar-benar apa ya, dimaksimalkan. Artinya kita tidak boleh ada istilah seri apalagi kalah gitu kan. Ya kita sudah buktikan di Piala Asia kita bisa ya. Di sini harusnya dengan tambahan-tambahan main seperti tadi ya, kita mau nggak mau kita harus incar kemenangan, karena dua kemenangan ini sangat possible untuk diraih, dan juga sangat berpengaruh di klasemen yang akan melaju ke round 2 ya. Jadi karena yang diambil adalah hanya dua tim teratas, artinya juara grup dan juga runner up ya, ambil aja Irak sebagai juara grup, Indonesia harusnya bisa runner up kalau bisa mengalahkan dua kali melawan Vietnam. Oke. Kita tunggu pertandingannya ya, di bulan Maret nanti. Kita doakan semoga Indonesia harus apa ya, semangat, dan juga semoga bisa lolos di putaran-putaran selanjutnya di Piala Dunia, sehingga harapannya mimpi-mimpi kita anak bangsa yaitu tampil di Piala Dunia itu terwujud gitu. Oh ya, untuk fakta terbaru, artinya bahwa Indonesia ketika misalkan bisa lolos at least di runner up ini, dia akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027 ya. Artinya Indonesia bisa lolos ya di Piala Asia 2027 otomatis, tidak melalui kualifikasi, karena dia berhasil lolos di kualifikasi Piala Dunia ini di round 2 ini ya, dan juga sekaligus dia melaju ke round 3 gitu ya. Ya semoga semuanya terwujud, dan juga timnas Indonesia selalu diberikan kemenangan dan juga permainan yang cantik menghibur untuk semua fansnya. Oke, mungkin itu saja ya perkembangan-perkembangan yang bisa saya sampaikan. Jika ada komen, jika ada unek-unek yang ingin kalian sampaikan tentang timnas Indonesia, coba sampaikan di kolom komen ya. Terus kemudian juga mohon bantuannya untuk subscribe ya, dan juga like ya, untuk perkembangan channel ini, dan juga biar saya konsisten lah untuk selalu membuat konten tentang timnas Indonesia. Dan juga yang terakhir, saya juga minta tolong nanti di kolom komen, kiranya untuk untuk kedepannya selain membahas apa saja serba-serbi tentang timnas Indonesia, apa yang harus saya bahas gitu loh ya. Karena kemarin juga sempat saya bahas pertandingan di IPL, apakah itu perlu saya lanjutkan atau tidak, lah tolong komennya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Ciao.